Asli Singapura, tapi sejak 2011 aku udah mutusin buat tinggal di Indonesia. Jarang banget balik kampung halaman. Terakhir balik itu pas lagi pandemi COVID-19 bermaharajalela. Jadi ya terpaksa deh nginep di sana selama 8 bulan. Setelah itu cuman balik sekali lagi sekitar 3 bulan lalu. Singapura kan emang terkenal cepet banget berubahnya, tapi sumpah aku kaget banget pas lihat perubahannya dalam 5 tahun terakhir. Ini cerita singkat tentang pengalaman aku pulang kampung. Sesampai ke Bandara Changi, aku memutuskan untuk pergi melihat ini karena saat COVID sebelumnya aku belum pernah ke sini. Ini benar-benar seperti dunia fiksi. Air terjun indoornya bikin adem banget, kayak lagi di hutan hujan tropis. Toko-tokonya juga futuristik abis, tapi yang paling keren adalah robot-robotnya. Bayangin aja robot penyedot debu yang bernyanyi. Dan barista robot di Starbucks, gerakannya cepat banget, lebih cepat dari barista manusia manapun. Aku bahkan sempat nginep di kapsul tidur futuristik. Aku pernah dengar tentang ini dari temen dan memutuskan untuk check-in iseng-iseng aja. Kecil sih, tapi canggih banget. Rasanya kayak lagi tidur di pesawat luar angkasa. Dan yang paling keren, ada robot pelayan yang nganterin makanan. Bandara ini bukan cuma tempat transit, tapi juga tempat wisata masa depan. Banyak yang bilang Singapura itu cuma kota beton yang membosankan, tapi setelah aku di sini, aku baru sadar betapa salahnya mereka. Singapura itu unik, perpaduan sempurna antara teknologi canggih dan budaya yang kaya. Di video ini, aku akan menjelajahi setiap sudut kota ini, dari pusat perbelanjaan mewah sampai sudut-sudut tersembunyi. Apa yang akan aku temukan? Mall Marina Bay Sands ini benar-benar seperti kota kecil di dalam kota. Mereka bilang mall ini memakan biaya sebesar 5 miliar dolar untuk dibangunkan. Di sini kamu bisa menemukan semua merek mewah dunia dari Louis Vuitton sampai Gucci. Sungai buatannya yang mengalir tenang bikin suasana jadi lebih santai. Tapi yang paling bikin aku takjub adalah vending machine otonom yang berkeliaran di antara pengunjung. Bayangkan, kamu bisa beli emas batangan atau minuman edisi terbatas hanya dengan sentuhan tombol. Dan harganya? Jangan ditanya, siapkan saja dompetmu. Di luar mall, pengalaman belanja jadi semakin unik. Toko Apple Store-nya itu loh, benar-benar beda dari yang lain. Mereka punya pulau sendiri di tengah-tengah kompleks perbelanjaan. Rasanya kayak lagi belanja di pulau pribadi milik Steve Jobs. Bayangkan, kamu bisa mencoba semua produk Apple terbaru di lingkungan yang super premium. Pernah dengar tentang Super Tree Grove? Hutan mekanik ini terletak di Gardens by the Bay, sebuah taman tepi laut di Singapura. Pemerintah Singapura membangunnya untuk meningkatkan kualitas hidup warga dengan menambah tanaman hijau di tengah kota. Hutan buatan manusia ini terdiri dari 18 pohon raksasa, tingginya antara 24 sampai 49 meter. Pohon-pohon ini dihubungkan oleh jalur pejalan kaki, jadi kamu bisa jalan-jalan di atasnya dan menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Batang pohonnya yang tebal dan cabang-cabangnya yang mirip neuron dipenuhi dengan lebih dari 160.000 jenis tanaman, termasuk anggrek dan pakis. Yang kerennya lagi, 11 dari 18 pohon ini dilengkapi dengan panel surya. Jadi selain cantik, mereka juga ramah lingkungan. Di malam hari, pohon-pohon ini menyala terang, menciptakan suasana magis yang bikin kamu betah berlama-lama. Udara di sini terasa sangat segar, seperti sedang berada di hutan hujan tropis. Cahaya matahari yang menembus atap kaca
menciptakan efek seperti surga. Terakhir kali aku ke sini, ada acara khusus Avatar. Robot naga yang mereka buat itu benar-benar bikin aku merinding. Rasanya seperti sedang berada di planet Pandora. Kalau kamu datang malam hari, jangan lupa untuk menonton pertunjukan cahaya dan musik di Cloud Forest. Pernahkah kamu membayangkan tinggal di rumah yang mirip taman hiburan? Pagi ini aku baru tahu kalau rumah paling aneh di dunia ternyata ada di Singapura. Seriusan, lihat saja. Jadi tentu saja aku langsung ke sana untuk membuktikannya sendiri. Dan ternyata benar saja, ini adalah rumah paling unik yang pernah kulihat. Pemiliknya adalah seorang kolektor yang sudah mengumpulkan berbagai artefak dan barang favoritnya selama puluhan tahun. Di rumahnya ada segalanya, mulai dari monyet, beruang kutub seukuran asli, hingga Simon dari Chipmunks. Dan kabar baiknya, dia enggak keberatan menerima tamu yang sopan. Rumah ini benar-benar luar biasa, tapi setelahnya aku lapar dan memutuskan mampir ke restoran sushi bertema luar angkasa. Di sini, makanan diantar dengan kereta mini robot. Serius, ini restoran sushi paling keren yang pernah kudatangi. Setiap kereta robotnya punya kepribadian sendiri. Begitu kamu pesan, cukup tunggu sampai kereta itu berhenti di mejamu dan tada, makananmu sudah tiba. Nggak ada pelayan manusia di sini, tapi serunya banget melihat robot-robot itu bekerja. Meski interaksi dengan robot terasa berbeda, konsepnya tetap keren dan menyenangkan. Tapi aku harus melanjutkan perjalanan, karena tujuan berikutnya adalah hotel yang memecahkan masalah unik. Apa yang terjadi pada bus yang sudah enggak layak pakai? Jawabannya, mereka diubah menjadi kamar hotel. Di sini ada deretan bus bekas yang dijadikan tempat menginap. Tarifnya lebih dari $200 per malam. Aku akan menginap di salah satu bus ini malam ini. Yuk, lihat apa saja yang ada di dalamnya. Wah, ternyata keren banget. Meskipun enggak terlalu besar, ruangannya nyaman, ada ruang tamu kecil dengan sofa yang empuk, kamar mandi mungil, dan TV lengkap dengan akses YouTube. Dan tentu saja, karena ini adalah bus, kamu bisa duduk di kursi pengemudi. Rasanya seru banget, seperti mau nyetir bus beneran. Bagian belakangnya diubah jadi kamar tidur dengan tempat tidur bundar yang unik, TV kedua, dan bahkan ada bathtub. Tempat ini benar-benar mewah untuk sebuah bus. Rasanya seperti campuran antara nostalgia dan kenyamanan modern. Aku pengen banget nunjukin gimana kehidupan orang Singapura sehari-hari. Jadi, ayo kita lihat salah satu kawasan perumahan umum terbaik di dunia. Nah, ternyata lebih dari 7.000 orang tinggal di satu bangunan ini. Panjangnya dari ujung ke ujung pas banget 500 meter. Setelah itu, aku ke Hawker Center, tempat favorit orang Singapura buat makan. Di sini, kamu bisa nemuin makanan terenak di dunia yang dibuat setiap hari dengan harga murah banget. Aku juga beli nasi ayam seharga $4 dan porsinya lumayan banyak. Rasanya, wah, enak banget. Singapura bahkan punya aturan khusus soal kebersihan di Hawker Center. Kalau kamu lupa beresin meja setelah makan, bisa kena denda loh. Ada juga Hawker Center bertema dinosaurus yang keren banget, lengkap dengan hutan indoor dan meja berbentuk dino. Ngomong-ngomong soal makanan, Hawker Center di Singapura itu surganya para pecinta kuliner. Selain nasi ayam dan jus tebu,
Aku juga nyoba sate, laksa, dan roti prata. Semuanya enak banget. Rasanya beda banget sama makanan di negara asalku. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai macam makanan dengan harga yang sangat terjangkau. 5 tahun berlalu, dan Singapura benar-benar berubah drastis. Dulu, kota ini dikenal dengan arsitektur kolonialnya yang klasik. Sekarang, gedung-gedung pencakar langit modern bermunculan di mana-mana. Teknologi pun semakin canggih, dari robot pelayan di restoran. Meski begitu, ada juga sedikit kerinduan terhadap Singapura yang dulu. Dulu, hawker center terasa lebih sederhana, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang, banyak yang sudah bertransformasi menjadi tempat yang lebih modern dan mahal. Tapi, di sisi lain, kemajuan ini juga membuat hidup lebih mudah dan nyaman. Sebagai orang Singapura, saya merasa bangga melihat perkembangan kota ini. Singapura telah berhasil menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Namun di tengah kemajuan, kita juga harus menjaga nilai-nilai tradisional dan budaya kita.